Selamat datang di Gerobak Cross, dimana gerobak sampah akhirnya jadi di cross. Ya, nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Oke, hari ini di video ini kita akan membahas tentang aturan sin dan aturan cos. Ya, jadi ini adalah salah satu bagian atau subbab dari trigonometri, tapi akan lebih khusus membahas ke segitiga yang sembarang. Ya, jadi penggunaan dari aturan sin dan aturan cos ini dipakainya untuk segitiga sembarang. Nah, kita review sebentar untuk materi yang sebelumnya yang kita sudah pelajarin di sebelum UTS tuh kalau nggak salah ya. Jadi tentang demi sami desa. Jadi bedanya penggunaan demi sami desa dengan aturan sin cos adalah ini, dimana demi sami desa itu hanya bisa digunakan di segitiga siku-siku. Saya ulangi, bahwa demi sami desa itu hanya bisa dipakainya di segitiga siku-siku. Kalau segitiganya nggak siku-siku, misalnya segitiga sama kaki atau mungkin segitiga sembarang, maka konsep demi sami desa itu nggak bisa kita pakai, ya. Jadi kemarin itu misalnya ada sudut di sini ya, alfa, maka ini namanya adalah depan, ini namanya adalah samping, ini namanya miring. Kalau sin nanti itu adalah demi, ya, depan miring. Kalau cos alfa itu adalah sami, samping miring. Dan yang terakhir kalau tangen itu adalah desa. Ini adalah materi yang lama, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang lebih fokus ke segitiga sembarang, yaitu kita akan belajar 3 hal. Yaitu yang pertama yaitu aturan sin, yang kedua itu adalah aturan cos, dan yang ketiga adalah pasti banyak aturan tangen, enggak luas segitiga. Luas segitiga, jadi nggak ada ya, nggak ada aturan tangen, hanya ada aturan sin dan aturan cos. Dan nanti yang ketiga kita akan bahas tentang luas segitiga. Di video pertama ini kita akan membahasnya fokus tentang aturan sin. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan kapan pakai aturan sin dan kapan pakai aturan cos. Ya, kalau yang terakhir, kalau luas segitiga, pasti pertanyaannya berhubungan dengan tentukan luas segitiga kayak gitu. Ya, tapi nanti biasanya problem utamanya adalah pada saat kita dikasih soal, biasanya bingung kita pakai aturan sin atau pakai aturan cos. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut kapan penggunaannya, ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yaitu tentang aturan sin. Aturan sin. Oke, misal ya, ada sebuah segitiga sembarang. Katakanlah ini segitiga A, ini B, ini C. Sisi di depannya A kita kasih nama A kecil. Sisi di depannya B kita kasih nama B kecil. Sisi di depannya C kita kasih nama C kecil. Ya, A kecil, B kecil, C kecil. Nah, kemudian katakanlah kita kasih nama sudutnya ya. Ini katakanlah sudut alfa, ini sudut beta, yang ini sudut gamma. Nah, rumusnya seperti gini, gampang. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C kecil dibagi dengan sin gamma. Gampang-gampangan nih, ngapal ini gini ya. Ngapal ini pokoknya sisi sudut, sisi sudut, sisi sudut. Jadi harus sepasang-sepasang. Sisi sudut, sisi sudut, sisi sudut. Jadi kalau nanti kalian ketemu soal yang tidak bisa dibikin sepasang-sepasang, maka kalian tidak bisa memakai aturan sin, ya. Ini penjelasan tentang aturan sin. A per sin alfa, B per sin beta, C per sin gamma. Nah, kasih contoh soal. Ini gampang, ya. Contoh soal. Contoh
sebuah segitiga, katakanlah segitiga A, B, C. Katakanlah ini 16 cm. Sudut A-nya 30 derajat. Kemudian di sini ada sudut 45 derajat. Kalian disuruh nyari panjangnya B kecil, ya. Nah, kita lihat, kita cek dulu apakah benar aturan sin bisa kita pakai. Cara ngeceknya gini, harus sepasang, ya, harus sepasang sisi sudut. Kita lihat ya, sisi sudut beres, sisi sudut beres. Nah, karena kita punya dua pasang sisi sudut, maka aturan sin ini bisa kita pakai, ya. Ingat, harus sepasang. Kalau nggak sepasang namanya jomblo. Oke, ya, bukan. Oke, nulisnya 16 dibagi sin 30 sama dengan B per sin 45. Oke, kita kerjakan seperti biasa. Sin 30, kalau masih ingat di tabelnya sudut istimewa setengah, sedangkan sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, ini boleh kalian coret, karena kalau bawah sama bawah, atas sama atas, boleh kalian coret. Jadi nanti kita kalikan silang, B sama dengan 16 akar 2 cm. Loh, gampang. Nah, contoh satu lagi. Sebelum nanti kita akan bahas aturan kosinus. Katakanlah dari segitiga K, L, M. Diketahui ini katakanlah 10 cm. Yang ini adalah 10/3 akar 6 cm. Hukum bulet ya, cek ketoke kereng, cek ketoke angel, padahal enggak. 60 derajat. Nah, yang ini katakanlah minta sudut theta, ya. Nah, sebelum kita kerjakan, kita cek dulu apakah mereka benar-benar sepasang. Kita cek ya, sisi sudut A sepasang, beres. Sisi sudut sepasang juga, beres. Karena mereka berdua sepasang-sepasang, maka kita bisa memakai aturan sin, rumus aturan sin. Kita kerjakan ya. 10 per sin 60 sama dengan 10/3 akar 6 dibagi dengan sin theta. Nah, di sini 10 sama 10 ini boleh kalian coret, ya. Ini boleh kalian coret sama-sama di atas, soalnya sama-sama di atas. Sin 60 seperti biasa adalah setengah akar 3. Ini 1/3 akar 6 per sin theta. Nah, kita kalikan silang. Sin theta sama dengan 1/6 akar 18, alias boleh dipecah. Akar 18 bisa ditulis sebagai 3 akar 2, sehingga sama dengan setengah akar 2. Nah, kalian cari di sudut istimewa yang setengah akar 2, itu adalah 45 derajat. Nah, itu caranya, ya. Nah, nanti suatu ketika, ya, ini suatu ketika mungkin kalian akan menemukan beberapa soal di mana kalian bukan sudut istimewa. Jadi contoh soalnya gini, kalian ketemu soal kayak ini, sin theta sama dengan katakanlah 1/3 akar 7. Nah, 1/3 akar 7 ini tidak ada di sudut istimewa, tidak ada di tabelnya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti gini, maka nanti nggak usah bingung, kalian tulisnya seperti gini, theta sama dengan arcus, itu bacanya arcus ya, arcus sinus 1/3 akar 7. Contoh satu lagi, misal kalian suatu ketika juga ketemu soal sin theta, katakanlah 2/9. 2/9 ini nggak ada, maka nanti kalian tulisnya adalah arcus sinus 2/9, ya. Oke. Di 1/3 akar 7 itu gedean bahasanya. No. Nah, oke.